Halo follower setia, salam jumpa lagi dengan kami dari tim Sindikat Bola. Dalam kesempatan ini, kami akan melakukan pembahasan dan membuat perkiraan hasil pertandingan final Liga Champions antara Liverpool versus Real Madrid, Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Sang juara Liga Champions 6 kali, Liverpool, akan bertemu dengan pemegang rekor juara 13 kali, Real Madrid, dalam babak final penentuan juara di Stadion Stade de France, kota Paris pada Minggu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi SCTV dan beIN Sports sebagai pemegang hak siar Liga Champions untuk wilayah Indonesia. Meski Liverpool telah gagal dalam upaya meraih quadruple musim ini, namun trofi tertinggi masih bisa mereka raih dengan memenangkan gelar juara Liga Champions yang ke-7 kalinya dalam sejarah klub. Kemenangan di partai final atas Real Madrid juga bisa menjadi pembalasan setimpal atas kegagalan di final tahun 2018 atas lawan yang sama. Kenangan pahit masih membekas di skuad dan pendukung Liverpool, mengingat kala itu pemain andalan The Reds, Mohamed Salah, harus ditarik keluar pada babak pertama, karena entah sengaja atau tidak ia terbanting oleh bek Madrid, Sergio Ramos, hingga mengalami cedera bahu. Padahal saat Salah masih di lapangan, Liverpool lebih mendominasi jalannya pertandingan. Di sisi lain, Real Madrid tentu saja tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk mempertajam rekor mereka di Liga Champions, dengan memenangkannya untuk yang ke-14 kalinya. Sang pelatih, Carlo Ancelotti, tentu ingin kembali memenangkan trofi si kuping besar, setelah ia melakukannya terakhir kali pada tahun 2014 di masa jabatan pertamanya bersama Los Blancos. Sebagai pelatih, Ancelotti sudah 2 kali menghadapi Liverpool di partai final kompetisi antar klub Eropa kasta pertama ini. Pertama kali terjadi di tahun 2005, yang diwarnai dengan kemenangan comeback paling fenomenal di babak final Liga Champions, kala Liverpool membalikkan ketertinggalan 0-3 di babak pertama, dengan mengalahkan Milan melalui sesi penentuan adu penalti. Namun berselang 2 tahun kemudian di 2007, Ancelotti dan AC Milan berhasil melakukan balas dendam, dengan mengalahkan Liverpool lewat skor 2-1 di babak final Liga Champions, yang dilangsungkan di kota Athena, Yunani. Siapakah di antara kedua kubu yang akan berjaya dan memenangkan gelar Liga Champions musim ini? Mari simak pembahasan dan prediksi dari tim Sindikat Bola di video ini. Pasar taruhan. Asian Handicap, Liverpool memberi fur 1/4 bola ke Real Madrid. Sedangkan bursa over-under ditawarkan pada 2/3/4 gol. Berita tim. Gelandang bertahan Liverpool, Fabinho, sudah mulai berlatih secara penuh pada hari Rabu. Jurgen Klopp menyampaikan bahwa Thiago Alcantara memiliki peluang bagus untuk dapat tampil di final. Berita ini merupakan dorongan ganda yang besar untuk The Reds. Mohamed Salah dan Virgil van Dijk telah kembali dari cedera dalam pertandingan Liga terakhir musim ini. Keduanya masuk dalam daftar pemain cadangan, walaupun hanya Salah yang diturunkan oleh Klopp pada akhir pekan lalu. Ibrahima Konate lebih sering dipercaya daripada Joel Matip dalam 6 pertandingan fase knockout Liga Champions. Namun kelihatannya Matip yang lebih berpengalaman akan mendampingi Van Dijk di jantung pertahanan. Roberto Firmino dan Diogo Jota kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan, untuk memberi tempat pada Sadio Mane, Luis Diaz dan Mohamed Salah di barisan penyerang. Di kubu Real Madrid, David Alaba telah melewatkan 6 pertandingan terakhir karena cedera. Namun, Nacho siap untuk bermain jika memang diperlukan. Eduardo Camavinga tampil mengesankan dari bangku cadangan, dalam beberapa kali penampilan di babak sistem gugur, tetapi Toni Kroos diperkirakan akan lebih dipercaya untuk mengisi satu tempat di lapangan tengah. Rodrigo adalah salah satu pemain yang berjasa mengantarkan Los Blancos menuju final, sehingga dia kemungkinan akan lebih diprioritaskan dari Federico Valverde, untuk mendapatkan tempat di sayap kanan. Data dan analisis. Sejauh ini Liverpool telah memenangkan 2 trofi, yakni Piala Carabao dan Piala FA. Namun angan-angan quadruple mereka kandas di ajang Liga Premier Inggris. Meski harapan sempat terkuak, ketika secara mengejutkan Aston Villa unggul 2-0 hingga menit ke-75. Namun dalam waktu kurang dari 6 menit,
Manchester City secara fantastis membalikkan keadaan menjadi 3-2, dan memastikan keunggulan 1 poin mereka dari The Reds berbuah manis dengan gelar juara English Premier League. Mengakhiri musim dengan hanya 2 trofi sekarang ini mungkin tidak akan memuaskan kubu Liverpool dan pendukungnya. Untuk menebus kegagalan di Liga, maka misi terakhir harus dituntaskan dengan meraih trofi Liga Champions untuk yang ke-7 kalinya. Sekaligus untuk mempertegas status Liverpool sebagai klub asal Britania Raya paling sukses di benua Eropa. Pertandingan hari Sabtu akan menandai ke-10 kalinya Liverpool tampil di final Liga Champions. Meski beberapa orang mungkin berpendapat bahwa mereka menikmati laju yang relatif mudah, tetapi seperti yang selalu ditekankan oleh Jurgen Klopp kepada anak asuhannya, tidak ada pertandingan yang mudah dalam kompetisi ini. Liverpool telah mencetak setidaknya 2 gol di setiap pertandingan Liga Champions mereka musim ini, terkecuali saat mereka ditaklukkan Inter Milan di Anfield pada babak 16 besar. Kekalahan dari Nerazzurri itu merupakan kekalahan terakhir yang dialami The Reds. Mereka kini tak terkalahkan dalam 18 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dan meraih 10 kemenangan dari 11 laga terakhir. Sebagian besar anggota skuad Liverpool saat ini adalah mereka yang terlibat dalam kekalahan di final dari Real Madrid pada tahun 2018 di Kiev. Dipastikan bahwa agenda balas dendam pasti hinggap dalam benak sebagian dari mereka. Khususnya bagi Mohamed Salah, yang kala itu harus ditarik keluar dengan berurai air mata pada babak pertama, karena dibanting oleh Sergio Ramos. Jurgen Klopp telah menegaskan bahwa nafsu untuk membalas dendam tidak bercokol di pikirannya. Tetapi persentase kemenangan yang hanya 33% melawan Real Madrid, merupakan rekor terburuk bagi sang pelatih asal Jerman dalam menghadapi satu klub. Memperbaiki rekor itu pada hari Sabtu setidaknya akan menjadi penghiburan atas kegagalan meraih quadruple. Namun, lawan yang dihadapi kali ini adalah tim yang tahu persis bagaimana caranya memenangkan Liga Champions. Membalikkan defisit 2 gol melawan Paris Saint-Germain, menyingkirkan juara bertahan Chelsea setelah sempat tertinggal 0-3 di Bernabeu, mengatasi Manchester City setelah kebobolan 4 gol di Etihad. Tentu kita harus angkat topi ke Carlo Ancelotti dan ketangguhan mental anak asuhannya. Memiliki penyerang mematikan seperti Karim Benzema, dan pemain sayap yang memenuhi potensinya di diri Vinicius Junior, telah membantu Los Blancos untuk melakukan comeback secara berulang kali di kompetisi ini. Tetapi kontribusi bintang muda asal Brasil lainnya juga tidak boleh dilupakan. Real Madrid sudah dianggap pasti tersingkir di babak semifinal, setelah Manchester City memimpin dengan keunggulan agregat 5-3 ketika pertandingan memasuki menit ke-90. Namun tanpa disangka, Rodrigo mampu mencetak 2 gol dalam waktu 2 menit, untuk memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Sebagian pendukung El Real yang sudah sempat keluar stadion akhirnya kembali ke tempat duduk mereka. Dan hal itu terbukti tidak sia-sia, ketika tendangan penalti Karim Benzema memastikan bahwa jawara Liga Spanyol itu membukukan 1 tempat di partai final di Paris. Bisa dimaklumi bahwa mereka sedikit bersantai di beberapa pertandingan terakhir La Liga, setelah memastikan gelar juara dengan beberapa minggu tersisa. Ancelotti menikmati kesempatan untuk melakukan rotasi, demi mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya menjelang final hari Sabtu ini. Tujuannya tidak lain agar klub tersukses di kompetisi antar klub Eropa itu dapat tampil dengan segar, demi menuntaskan misi mengangkat trofi Liga Champions untuk yang ke-14 kalinya. Real Madrid dan Liverpool sebelumnya telah bertemu 8 kali di kompetisi antar klub Eropa, dengan Los Blancos masih unggul dengan meraih 4 kemenangan, dibandingkan dengan 3 kemenangan untuk The Reds. Gol tunggal Alan Kennedy membawa Liverpool meraih Piala Eropa dengan mengkandaskan Real Madrid di final pada tahun 1981. Kemudian sepasang kemenangan di babak 16 besar pada musim 2008-2009, melengkapi 3 kemenangan beruntun The Reds atas Los Blancos. Namun, sejak saat itu Liverpool telah kalah 4 kali dan hanya mampu seri 1 kali, dari 5 pertandingan terakhir mereka melawan Real Madrid. Termasuk pertandingan final di tahun 2018 yang diwarnai tragedi Mo Salah, penampilan luar biasa Gareth Bale, dan blunder yang mengakhiri karir Loris Karius di Liverpool. Para penyerang seperti Karim Benzema, Vinicius Junior, Mohamed Salah dan Sadio Mane akan sulit dihentikan selama 90 menit. Trio penyerang berbahaya yang dimiliki The Reds akan lebih percaya diri menghadapi lini belakang Los Blancos yang cukup rentan.
Namun, Benzema sudah membuktikan bahwa ia hanya membutuhkan 1 atau 2 kesempatan untuk mencetak gol bagi timnya. Garis pertahanan tinggi yang diterapkan Liverpool akan rentan terhadap kecepatan dan trik dari dua bintang muda Brasil yang dimiliki El Real. Kami rasa faktor kunci dari laga ini adalah kesiapan Thiago Alcantara dan Fabinho memulai laga sejak awal. Jika keduanya dalam kondisi fit 100%, kelihatannya Liverpool lebih berpeluang mengangkat trofi Liga Champions yang ke-7 kalinya, dan mengakhiri dongeng Cinderella Real Madrid. Prediksi Asian Handicap, kami menjagokan Liverpool dapat mengatasi Furs seperempat bola. Layanan prediksi ini dipersembahkan oleh Vio88. Situs Vio88 menyediakan bonus dan promosi menarik. Garansi 100%, kemenangan Anda pasti dibayar. Sedangkan di pasaran over-under, kami memilih over 2/3/4. Prediksi skor, Liverpool 3, Real Madrid 2. Jadikan informasi dari kami ini sebagai referensi saja, keputusan di tangan Anda sendiri. Jika Anda suka dengan sajian kami, silakan subscribe, share, like dan komen video ini. Terima kasih.